Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nola Aulia, NPM 22752022, kelas 2A Akuntansi Bisnis Digital. Di sini saya akan membahas tentang pertemuan ketiga, yaitu laporan keuangan, perpajakan, dan arus kas lanjutan. Mata kuliah manajemen keuangan. Next, depresiasi dan nilai sisa. Ada beberapa ciri-cirinya, yaitu yang pertama, penyebaran biaya ke periode-periode. Yang kedua, jumlah yang dapat didepresiasi dari suatu aktivitas tetap, yaitu harga perolehan dikurang nilai sisa. Yang ketiga, penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan cara metode garis lurus, metode unit produksi, metode saldo menurun berganda, dan metode jumlah angka tahun. Dan yang terakhir adalah nilai sisa adalah perkiraan nilai aktivitas tetap setelah dipakai sesuai umur ekonomisnya. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu metode garis lurus. Ada beberapa ciri-ciri metode garis lurus. Yang pertama yaitu metode ini disebut juga dengan metode straight line method. Kemudian metode garis lurus ini juga adalah metode yang paling sederhana dan yang paling sering dilakukan atau paling sering keluar dalam contoh-contoh soal. Kemudian yang ketiga, metode ini penyusutan aktivitas tetap per tahunnya akan sampai akhir umur ekonomis aktivitas tetap tersebut. Nah, untuk rumusnya yaitu depresiasi sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi taksiran umur manfaat. Baik, langsung untuk lebih pahamnya, kita langsung saja ke contoh soal. Bisa diperhatikan di sini, kita baca dulu soalnya ya. Katakanlah harga perolehan aset tetap yang bisa disusutkan adalah 24 juta. Sedangkan nilai sisanya adalah 2 juta dan estimasi masa fungsinya atau umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Maka nilai penyusutan tahunnya adalah, langsung kita jawab ya. Jadi pembahasannya adalah, yang pertama kita tunjukkan rumus, yaitu rumusnya harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi dengan taksiran umur manfaat. Yang berarti harga perolehannya 24 juta dikurang dengan 2 juta dibagi dengan 5 tahun umur ekonomisnya. Hasilnya 4.400.000. Oke, kita lanjut ke metode kedua, yaitu metode unit produksi. Ciri-ciri metode unit produksi adalah, istilah lain metode ini adalah unit of production method. Kemudian metode ini lebih tepat dipakai dalam penentuan depresiasi jika pemakaian alat sangat bervariasi dalam tahun ke tahun. Dan metode ini beban penyusutan aktivitas tetap didasarkan pada jumlah satuan produk yang dihasilkan pada periode yang bersangkutan. Rumusnya adalah depresiasi sama dengan depresiasi per unit dikali pemakaian, atau bisa juga menggunakan rumus depresiasi sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa dikali pemakaian dibagi dengan umur taksiran dalam unit. Baik, kita langsung ke contoh soalnya. Suatu mesin dibeli pada tanggal 5 Januari seharga 1.500.000. Mempunyai taksiran usia manfaat 30.000 jam dan nilai sisa Rp300.000. Dalam tahun pertama, operasinya mesin tersebut dipakai selama 15.000 jam. Berapa depresiasinya jika dihitung dengan metode unit produksi? Oke, jawabannya itu kita langsung saja ke rumusnya, yaitu depresiasi dikurang dengan harga perolehan depresi sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa dikali pemakaian dibagi dengan taksiran umur ekonomis dalam unit, yaitu 1.500.000 dikurang 30.000 dikali dengan 15.000 dibagi dengan 30.000 jam, yaitu hasilnya adalah 600.000. Baik, kita lanjutkan ke metode selanjutnya, yaitu metode saldo menurun ganda. Ciri-ciri metode saldo menurun ganda
adalah istilah lain metode ini adalah double declining balance method. Kemudian metode ini tidak diakuinya nilai sisa dan menghasilkan jumlah depresiasi yang lebih besar pada tahun-tahun yang lebih awal. Kemudian metode ini tarif depresiasi garis lurus tanpa nilai sisa didua kalikan dengan nilai buku aktiva pada awal tiap-tiap periode. Dan nilai bukunya terus menurun dari tahun ke tahun, maka depresiasinya makin lama makin mengecil. Rumusnya adalah tarif depresiasi sama dengan 100% dikali 2 dibagi taksiran umur manfaat. Baik, kita lanjutkan ke contoh soalnya, yaitu sebagai contoh di sini PT Abadi membeli kendaraan pengiriman seharga 250 juta. Nilai presentasi dan depresiasi garis lurusnya adalah 20% atau 1/5 dari selisih antara harga beli dan nilai sisa kendaraan setiap tahun. Perusahaan memperkirakan nilai sisanya pada 20 juta. Di bawah depresiasi garis lurus, beban depresiasi akan menjadi 46 juta per tahun yang diperoleh dari 250 juta dikurang 20 juta dikali dengan 20%. Kemudian untuk menjawabnya, yaitu 2 kali persentase penyusutan garis lurus dikali nilai buku pada awal sama dengan beban penyusutan tahunan. Dapat dilihat di sini tahun pertama yaitu 250 juta sama dengan 2 dikali 20% dikali 250 juta, yaitu hasilnya adalah 100 juta. Kemudian dilanjutkan dengan tahun kedua yaitu 150 juta sama dengan 2 dikali 20% dikali 150 juta. Kemudian di tahun ketiga yaitu 90 juta sama dengan 2 dikali 20% dikali 90 juta adalah 36 juta. Dilanjut ke tahun-tahun berikutnya. Oke. Next yaitu metode jumlah angka tahun. Oke, metode ini tahun-tahun yang menjadi umur manfaat aktiva ditandai dengan angka tahun 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Dan jumlah depresiasi dihitung berdasarkan pada serangkaian angka pecahan yang denominator atau pecahannya diambil dari jumlah rentetan angka tahun tersebut. Angka tahun yang terbesar digunakan sebagai numerator atau pembilang dari angka pecahan yang untuk depresiasi tahun pertama. Angka tahun terbesar kedua sebagai pembilang dari angka pecahan untuk depresiasi tahun kedua dan tahun-tahun seterusnya. Rumusnya adalah S sama dengan N dalam kurung N ditambah 1 dibagi 2. Contoh soalnya itu bisa dilihat di sini. ILC Computer Course melakukan pengadaan mesin yang harga perolehannya 100.000 dalam ribuan. Nilai sisanya diperkirakan 100.000. Sedangkan umur ekonomisnya adalah 3 tahun. Baik, dapat dilihat jawabannya, yaitu di sini ada pembahasannya. Pada tahun pertama, bobotnya yaitu 3. Kemudian bagian pengurangan 3 dibagi 6. 6 ini didapat dari umur ekonomisnya 3 tahun. Berarti sesuai rumus 3 tahun sama dengan 3 dalam kurung 3 ditambah 1 dibagi dengan 2, yaitu hasilnya adalah 6. Baik, yang terakhir ada metode depresiasi. Pengertiannya adalah depresiasi adalah aktivitas operasional perusahaan yang terdapat berbagai jenis biaya depresiasi. Salah satunya yaitu biaya depresiasi yang tak terelakkan yang pasti dialami setiap aset tetap bisnis, seperti contohnya gedung, mesin, alat transportasi, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, di tiap periode tutup buku atau di akhir periode akan selalu menemukan biaya depresiasi dalam laporan keuangan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.